Oke, kita mulai dengan bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan coba untuk menjelaskan materi kemarin dengan singkat dan materi hari ini. Ya, kemarin tidak bisa mengikuti perkuliahan sebagaimana mestinya. Kemarin tentang sistem pendidikan Islam. Ya. Apa arti sistem? Ya. Sistem itu adalah adanya komponen-komponen yang saling berkaitan. Itu yang namanya sistem. Ya. Jadi mobil itu sebuah sistem. Mobil itu adalah sebuah sistem. Di mobil itu ada komponen-komponennya. Ada ban, ada mesin, ya kan? Ada bak mobilnya gitu. Dan di dalam komponen itu ada lagi sub-subsistem, ada subsistem. Di ban itu ada pentilnya, ya. Ada yang pakai benennya gitu ya. Ya macam-macam. Ada yang pakai ada peleknya gitu kan. Mesin juga begitu, banyak komponen-komponennya. Kalau satu saja bermasalah, maka bermasalah yang lainnya. Kalau pentil saja yang rusak di ban itu, maka ban itu tidak akan berfungsi dengan baik. Dia tidak akan berangin dan mobilnya juga tidak bisa bergerak jauh. Jadi sebuah sistem terdiri dari beberapa komponen. Ketika ada satu komponen saja yang rusak, maka akan mempengaruhi sistem secara keseluruhan. Begitulah pendidikan sebagai sebuah sistem. Dia punya banyak komponen. Ada guru, ada murid, ya kan, ada peserta didik, ya ini dia. Kalau ada manajemennya, ada metodenya, ada kurikulumnya, ada evaluasi, dia merupakan satu kesatuan. Ya, gurunya bagus, tetapi kurikulumnya amburadul, maka pendidikannya juga akan tidak maksimal. Kurikulumnya bagus, guru-gurunya bagus, tetapi lingkungan tidak bagus, juga akan bermasalah. Makanya idealnya pendidikan itu dibangun, dikembangkan sistemnya ketika semua komponennya itu berjalan sesuai dengan peran masing-masing. Maka harus kita pahami itu, bahwa pendidikan Islam itu merupakan sebuah sistem yang unik, yang berbeda dengan sistem-sistem lainnya. Kira-kira seperti inilah ya. Inputnya ada peserta didik, outputnya nanti lulusan. Tapi sebelum dia lulus tentu diproses. Ada transformasi ilmu, ada transfer dan transformasi dan internalisasi ilmu. Ini semua dipengaruhi oleh adanya instrumen berupa materi, metode, media, lalu juga dipengaruhi oleh suasana, apakah itu alam, budaya, dan manusia. Tentu yang menggerakkannya adalah guru. Guru sebagai pelopor, ujung tombak, dan peserta didik sebagai subjek sekaligus objek dari pendidikan itu sendiri. Ya. Nah, ini yang selalu dibincangkan orang. Bolehkah pendidikan Islam itu mengambil dari pendidikan Barat? Bolehkah kita meniru pendidikan asing? Nah, ini yang perlu saudara pahami lebih lanjut, bahwa pendidikan Islam itu sesungguhnya, sistem pendidikan Islam itu dia dikembangkan dua corak dia. Ada yang disebut dengan idealistik, ada yang disebut dengan pragmatis. Idealistik artinya secara ideal. Secara ideal yang sesungguhnya pendidikan Islam itu sebaiknya memang dikembangkan, disusun, dirancang itu berdasarkan dasar Islam itu sendiri, yaitu Al-Quran dan hadis. Jadi bagaimana cara mendidik orang? Tengok Quran. Bagaimana cara menyikapi anak yang nakal misalnya? Tengok Quran. Nah, begitu. Bagaimana mengembangkan teknologi? Tengok Quran hadis. Nah, idealnya begitu. Semuanya bersumber dari Quran hadis. Akan tetapi kemampuan manusia umat Islam ini terbatas untuk memahami ayat-ayat Quran dan hadis secara komprehensif. Apalagi Al-Quran itu kan tidak seluruhnya, tidak sampai hal-hal yang detail dibahas oleh Quran. Quran itu sebagai pedoman. Quran itu ada yang bicara am, bersifat umum,
dan Quran juga ada yang bersifat khas, yang detail-detail. Tapi kan tidak semuanya kan. Kalau semuanya, ya kan Quran tak bicara bagaimana cara kuliah, daring, kan tidak ada. Quran tidak bicara bagaimana mendesain teknologi, teknologi pendidikan, bagaimana mendidik sains, kan tidak. Tapi prinsip-prinsipnya banyak di sana. Aturan-aturannya banyak, pedoman-pedoman umumnya banyak di Quran maupun Sunnah. Nah, kalau digali lebih lanjut, ditafsirkan, bisa jadi ditemukan ide-ide brilian tentang desain pendidikan, tetapi butuh waktu. Butuh waktu. Dan orang Islam juga dituntut untuk lebih kompeten. Sementara orang-orang Barat melakukan kajian ilmu pengetahuan sedemikian kencang. Karena ini juga dipengaruhi tidak sekedar kecerdasan otak. Orang Islam juga cerdas. Tapi juga tentu didukung oleh banyak faktor. Termasuk dukungan pemerintah, ya kan? Kondisi ekonomi masyarakatnya, gitu. Peradaban masyarakat itu sendiri. Maka di Barat memang hari ini ketika umat Islam tak lagi menjadi peradaban tertinggi dalam segi kebudayaan, maka berpindahlah peradaban itu ke orang-orang Barat. Orang-orang Barat hari ini sedemikian pesat mengembangkan ilmu pengetahuan. Boleh tidak kita tiru pendidikan mereka? Ini yang disebut dengan model pragmatis. Bahwa kita boleh saja meniru, pendidikan Islam itu boleh meniru model-model yang dikembangkan oleh non-Muslim atau sistem pendidikan selain Islam. Dengan cara, tetapi tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Al-Quran dan hadis. Ada 3 caranya. Yang pertama adalah adopsi, yaitu mengambil secara utuh sistem pendidikan non-Islam itu. Secara utuh. Misalnya mereka menggunakan ini, daring ini. Ya kan? Mereka bisa membuat teknologi, menggunakan kuliah secara daring. Maka orang Islam bisa mengambil secara utuh kan. Kita gunakan Zoom ini secara utuh. Kita gunakan untuk perkuliahan. Ini namanya mengadopsi model pendidikan daring. Asimilasi, yaitu mengambil sistem mereka itu tapi ada penyesuaian-penyesuaian. Ya, dari segi adab misalnya kan, ya, kalau mereka mungkin tidak perlu menutup aurat, tapi kita tetap menggunakan menutup aurat. Jadi ada penyesuaian kan, ada penyesuaian. Mereka kuliah, kita juga pakai kuliah, tapi kuliahnya tetap memiliki batasan-batasan seperti menutup aurat tadi. Gitu. Kurikulum kita juga tidak sekedar sains, tapi Anda mau jadi guru IPA ini, tadris IPA, ya kan? Kajian sains IPA itu berkembang sedemikian hebat di Barat, tapi tidak semuanya kamu adopsi. Kamu harus menyesuaikan. Kamu harus mengaitkan tentang materi-materi IPA itu kepada kajian-kajian keagamaan. Karena kita ini adalah Universitas Islam, di mana kita meyakini bahwa semua ilmu itu berasal dari Allah, maka sains itu bukanlah berdiri sendiri, netral, tanpa kaitan dengan agama. Tidak begitu. Kita yakin ilmu itu adalah berasal dari Allah. Maka ketika kamu jadi guru sains, guru IPA, kamu bertanggung jawab untuk menyentuh aspek spiritualitas peserta didik. Ketika kamu menjelaskan tentang sains, seharusnya nanti kamu juga bertanggung jawab bagaimana peserta didik kamu itu nanti semakin tunduk dia kepada Allah, semakin dekat dia kepada Allah ketika semakin mendalam keilmuannya di bidang sains itu. Nah, jadi ini penyesuaian. Di Barat tak ada itu. Orang Barat kalau sains itu sekedar sains. Bahkan mereka bilang jangan campurkan antara agama dengan sains karena bisa merusak objektivitas sains. Itu orang Barat. Nah, kita di Islam tentu kita ambil ilmu-ilmu yang dikembangkan mereka, tapi kita asimilasi, kita sesuaikan. Seperti tadi, kita harus menjadikan ilmu itu justru sebagai alat untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah legitimasi. Apa itu legitimasi? Ya, mencarikan nas untuk menjustifikasi, untuk membenarkan temuan-temuan ilmiah dari Barat itu. Ketika mereka menemukan ilmu pengetahuan, sebuah sistem yang bagus dalam dunia pendidikan, lalu kita lihat ternyata dalam Islam juga ada nas-nas atau ayat-ayat atau hadis yang mendukung itu, maka kita ambil itu.
untuk membenarkan oh ternyata yang mereka lakukan itu betul. Contohnya di tahun 90-an sampai 2000 awal muncullah teori kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual. Emotional question oleh Daniel Goleman dan spiritual question oleh Ian Marshall dan Danah Zohar. Luar biasa ketika itu perkembangannya, orang tersentak, ternyata banyak riset menunjukkan kesuksesan seseorang hanya 20% dipengaruhi oleh kecerdasan otak. Jadi banyak orang-orang yang cerdas ketika sekolah dulu, ya kan? Tapi begitu dia dewasa, tak sukses hidupnya. Ternyata kecerdasan intelektual bukan penentu kesuksesan seorang. Tapi beberapa riset menunjukkan hal yang paling menentukan orang itu sukses atau tidak dalam kehidupannya didukung oleh kecerdasan emosional dan spiritualnya. Bagaimana dia mampu mengendalikan emosinya, bagaimana dia mampu mengendalikan hatinya. Begitu kira-kira. Nah, temuan ini kan orang barat. Lalu di Islam ternyata, oh di Islam juga banyak hadis dan ayat yang bicara tentang itu. Ya kan, Nabi mengatakan dalam tubuh manusia ada segumpal darah. Kalau dia baik, baiklah semuanya. Kalau dia buruk, buruklah semuanya. Ayat ala wahyal kalbu itu yang disebut dengan kalbu. Nah, kalbu inilah menjadi sentral dari kecerdasan spiritual dan emosional. Ini yang namanya legitimasi. Kita tak menemukan, tahu kita hati, tapi tak ada dukungan riset gitu. Ketika ditulis orang Barat, pakai riset dengan langkah-langkah ilmiah, maka teori itu booming, mendunia. Ternyata itu sudah lama dalam Islam adanya. Tapi di Islam tak dikembangkan orang secara ilmiah. Hanya kita tertinggal. Itu namanya legitimasi. Jadi pertanyaannya lagi, boleh tidak kita mengembangkan sistem pendidikan dengan meniru sistem pendidikan non-Islam? Boleh. Dengan catatan, dia harus disesuaikan dengan Al-Quran dan Sunnah. Apakah dia adopsi, asimilasi, atau legitimasi. Ini saudara perbedaan antara sistem pendidikan Islam dengan non-Islam. Ya. Secara ideologi misalnya, Islam itu bertauhid. Itu yang saya katakan tadi. Tauhid berarti semua ilmu pengetahuan itu berasal dari Allah. Kenapa Anda sekolah? Kenapa Anda kuliah? Seharusnya dengan tauhid. Kita kuliah, kita belajar agar semakin dekat kepada Allah. Karena yang kita tuntut ini adalah bahagian dari ayat-ayat Allah. Namanya ayat-ayat kauniyah. Kalau sains itu nanti ayat-ayat kauniyah. Kalau Al-Quran disebut dengan ayat-ayat kauliyah. Kalau Barat tidak ada itu. Barat cuma bersumber dari ide, isme. Ya. Barat itu cuma bersumber dari pemahaman dari akal manusia. Sehingga muncullah kelompok-kelompok materialis, komunis, ateis, sosialis, kapitalis, dan sebagainya. Di Islam tak ada dikotomi, tidak ada pemisahan antara sains dengan agama, tapi merupakan satu kesatuan yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Agama mendukung sains dan sains akan membuktikan kebenaran agama. Begitu idealnya. Tapi di barat terjadi dikotomi. Sains ya sains, agama ya agama, jangan campur adukkan. Maka mereka bersifat sekuler. Sistem nilai kita juga begitu. Nilai umat Islam, sistem Islam itu bersumber dari Quran hadis, ijtihad yang akan kita bahas sebentar lagi. Tapi non-Islam itu hanya bersumber dari pemikiran-pemikiran manusia, para ahli. Dan ingat, pemikiran ahli itu bersifat relatif. Hari ini bisa benar, besok bisa digugurkan oleh teori-teori berikutnya. Orientasi sistem pendidikan Islam itu dunia akhirat, sementara non-Islam itu hanya berorientasi kepada dunia. Ini gambaran umum bagaimana sistem pendidikan Islam dibangun. Nah, ya. Ini prinsip-prinsipnya ya. Di mana Islam itu prinsipnya itu sesuai dengan karakteristik manusia yang kita pelajari pada materi pertama, hakikat manusia. Jadi pendidikan Islam itu dikembangkan harus sesuai dengan prinsip atau hakikat manusia itu. Sebagai khalifah fil ardi, manusia sebagai Abdullah,
Manusia punya aspek jasmani, manusia juga memiliki aspek rohani. Maka kembangkanlah sistem pendidikan Islam itu sesuai dengan fitrah manusia, sesuai dengan hakikat manusia. Integral dan terpadu, itu saya katakan tadi. Islam tidak mengenal sekuler, tapi merupakan satu kesatuan yang berasal dari Allah dan semuanya akan dipertanggungjawabkan kepada Allah. Seimbang. Sistem Islam itu, kalau Anda mengembangkan sekolah, Anda jadi guru, Anda harus berpikir seimbang antara dunia akhirat, jasmani rohani, individu dan masyarakat. Nah, tidak boleh dipisah-pisahkan. Santiang pribadi tapi tidak pandai masyarakat. Pandai bermasyarakat tapi tak pandai ngurus diri. Salah itu. Jasmani dikembangkan di sekolah, rohani diabaikan. Atau cuma rohani berzikir tok, tapi tak berpikir tentang jasmani. Salah juga. Maka Islam itu mengakomodir secara seimbang antara dua hal yang bertentangan itu. Universal, dia menyeluruh aspek kehidupan manusia, baik agamanya, baik sainsnya, baik humanioranya, psikologinya, dan itu tentu dinamis. Dia akan berubah, tetapi perubahan itu tidak boleh bertentangan dengan dasar utamanya itu Quran dan Sunnah. Begitulah saudara gambaran tentang sistem pendidikan Islam. Lalu bagaimana di Indonesia? Di Indonesia ini yang menjadi sistem adalah namanya Sistem Pendidikan Nasional, Sisdiknas. Adapun pendidikan Islam di Indonesia ini hanyalah sebagai subsistem. Subsistem. Yang besar itu payungnya di desa ini namanya Sistem Pendidikan Nasional. Di bawah dia ada beberapa sub, dan antaranya adalah Sistem Pendidikan Islam. Ya. Jangan ragu, jangan khawatir, negara kita mengakomodir bagaimana pendidikan Islam itu mesti dikembangkan. Karena memang tujuan pendidikan nasional itu adalah membentuk manusia beriman dan bertakwa. Tidak mungkin iman dan takwa terwujud tanpa adanya pengembangan pendidikan Islam. Nah, di Indonesia ini ada dua bentuk penerapan pendidikan Islam itu dalam konteks sistem pendidikan nasional. Ya. Kita mengenal ada istilah pendidikan umum, ada pendidikan agama. Pendidikan umum itulah yang kamu lalui dulu. Mulai PAUD, SD, SMP, SMA, sampai ke perguruan tinggi. Tapi kalau di pendidikan agama, itu dikembangkan oleh Kementerian Agama. Seperti madrasah, pesantren, IAIN, UIN, majelis ta'lim dan sebagainya. Ini antara formal dengan non formal. Yang formal tentu madrasah dan PTKI. Selainnya disebut non formal. Dan pengembangan pendidikan Islam di Indonesia itu ada dalam bentuk mata pelajaran. Ya. Itulah yang di sekolah umum sampai di perguruan tinggi. Umum. Tapi ada pula yang berciri khas Islam seperti madrasah. Mulai dari RA, Ibtidaiyah, Sanawiyah, dan Aliyah. Ada pula yang keagamaan Islam seperti non-formal dia, yaitu pendidikan diniyah. Seperti MDTA, MDTW, TPQ, TKA, TKQ, pondok pesantren. Ya, pondok pesantren juga bagian dari pendidikan keagamaan yang berkembang di Indonesia. Maka inilah formulanya. Ada formal, RAMIMTS. Diniyah itu juga ada yang formal namanya sekarang, PDF, pendidikan diniyah formal. Ada yang muadalah, ada yang TK Al-Quran, MDTA, Taman Pendidikan Al-Quran, ada MDTW, Taklimul Quran lil Aulad, ada Madrasah Diniyah Takmiliyah Ulia, sampai kepada Ma'had Ali, Ma'had Al-Jami'ah At-Takmiliyah, Majelis Ta'lim. Ini semuanya adalah lembaga-lembaga pendidikan Islam di Indonesia yang merupakan satu kesatuan yang tak bisa dipisahkan dari sistem pendidikan nasional. Begitu juga ada pesantren, ada yang disebut dengan salafiyah, ada yang disebut dengan khalafiyah. Macam-macam ragam-ragamnya. Semua ini dilindungi oleh undang-undang. Ya. Walaupun negara kita bukan negara agama, tetapi sesungguhnya di negeri ini kita bebas untuk mengembangkan sistem pendidikan Islam. Ternyata sudah difasilitasi oleh negara dan ada beberapa aturan-aturan terkait dengannya. Saya kira itu untuk materi yang kemarin. Ada yang mau bertanya silakan. Ada yang mau bertanya?
Ayo, apa surah saya mengecek kau. Lain mana nak saya. Awak menonton apa saya? Ada, bertanya. Silakan. Gimana anda ini? Kalau bertanya tertulis bisa. Tapi saya lihat juga pertanyaan tertulisnya. Ya, hampir sama juga tadi kan. Menanyakan yang sudah ada tertulis sebenarnya. Tidak membanding-bandingkan, tidak menganalisis. Silakan, ada pertanyaan? Tak ada. Gimana anda ini? Sudah capek-capek kita pakai Zoom meeting tapi tak ada yang mau. Berarti anda tidak merespon berarti. Kalau begitu ngapain pakai Zoom meeting? Bagus saya rekam aja, anda tonton aja rekaman saya kalau gitu. Kalau nggak ada yang bertanya. Nggak ada. Atau jangan-jangan kamu sariawan enggak? Nggak bisa suara. Sekarang materi yang terakhir lagi, yang untuk hari ini. Kita bicara tentang dasar dan landasan pendidikan Islam. Apa itu dasar? Ya, dasar itu ya sebagai landasan atau yang memberikan arah tujuan, pandangan hidup, ya, yang mendasari segala aktivitas pendidikan. Dalam Islam itu juga ada yang disebut dengan dasar ideal. Ya. Dasar ideal itu ada yang pokok, ada yang tambahan. Ya. Yang pokok itu adalah kitab Allah, Al-Quran, dan Sunnah. Yang pokok. Yang tambahan, ya ini jadi ada yang pokok, ada yang tambahan tadi ya. Ini salah apa ini? Jadi ada yang pokok, ada yang tambahan. Nah, gitu. Yang pokok itu Quran. Jadi apa dasarnya kita mendidik orang dengan seperti ini? Kamu disuruh pakai jilbab, ya. Saya minta kamu tampilkan video supaya saya lihat. Anda benar-benar belajar pakai adab. Kenapa itu? Karena kita ini orang Islam, pendidikan Islam itu berlandaskan kepada Quran dan Sunnah. Di Quran itu dikatakan kita itu belajar berlapang-lapang lah dalam menuntut ilmu. Sunnah Nabi itu ya, menuntut ilmu itu ya pakai apa namanya? Dalam halaqah, satu majelis. Nah, sekarang kan kita kan berada pada satu majelis, tapi majelisnya majelis virtual, majelis maya. Dan itu pada zaman Nabi sebenarnya dipisahkan antara laki-laki dan perempuan, pakai hijab. Sekarang kita juga terpisah ini masing-masing kan. Tapi kamu ditampilkan ya pakai apa? Menutup aurat. Ini karena berdasarkan Quran hadis. Kalau di barat mana ada yang seperti itu? Di dasar kita itu kenapa begini? Ya karena Al-Quran mengajarkan kamu menutup aurat. Maka saya minta Anda menampilkan wajah yang menutup aurat. Pakai jilbab. Itu salah satu contohnya ya. Kenapa harus saya bilang kamu tadi kalau ngajar IPA harus kaitkan dengan aspek-aspek spiritualitas? Ya karena Al-Quran yang bilang begitu. Innama yakhsallaha min ibadihil ulama. Bahwa orang yang takut kepada Allah itu adalah orang-orang yang berilmu. Artinya apa? Semakin dia berilmu, dia semakin takut kepada Allah. Nah, jadi ini yang apa ya? Ini yang disebut dengan dasar pokok itu. Kamu sebagai guru misalnya atau kepala sekolah nanti kamu kembangkan sekolah itu, kamu laksanakan pendidikan itu harus merujuk kepada dasar ideal yang paling utama yaitu Al-Quran dan Sunnah. Anak lahir diazankan, itu kan kena Sunnah. 7 tahun suruh sholat, 10 tahun tak bisa pukul, itu ajaran Sunnah. Dan itu mesti kita lakukan dalam pendidikan Islam. Dan itu bukan hanya tugas guru agama. Ketika kamu nanti menjadi guru di madrasah atau di SMP, di SMA,
kamu orang Islam, di sana ada siswa orang Islam, ketika azan berkumandang, Anda juga wajib ikut mengarahkan anak-anak itu untuk sholat berjamaah. Bukan cuma guru agama tok. Kenapa seperti itu, Pak? Ya karena tadi pendidikan kita itu berlandaskan kepada Quran dan Sunnah. Berikan kesempatan bagi anak-anak, bukan hanya kesempatan, paksa mereka, didik mereka untuk mendirikan sholat. Karena anak SMP itu sudah lebih dari usia 10 tahun. Hadis mengatakan 10 tahun kalau tak sholat pukul. Tapi bukan pukulannya yang paling penting, tapi prosesnya. Sejak 7 tahun disuruh sholat sampai 10 tahun, berarti 3 tahun diproses dia sholat. Kalau ada anak-anak sudah 3 tahun disuruh sholat oleh orang tuanya, tiba-tiba membangkang pada usia 11-12 tahun, maka patut dipukul. Tapi faktanya tak begitu kan? Kebanyakan anak-anak tak sembahyang itu bukan karena madah saja, tapi karena tak diperhatikan orang tuanya selama 3 tahun itu. Akhirnya ketika Anda mengajar di SMA, bertemulah anak-anak yang tak sholat. Kalau orang tuanya ketika itu 3 tahun mendidik dengan sholat dengan baik, tidak mungkin rasanya mereka meninggalkan sholat pada usia 12, 13, 14 tahun itu. Itu ya. Tapi seperti yang saya singgung tadi, tidak semuanya secara detail ada dalam Quran Sunnah. Maka butuhlah apa yang disebut dengan ijtihad. Ijtihad itu dari pemikiran para ulama. Maka kalau dibawa ke fikih, ya bisa ada namanya uruf, masalah mursalah gitu kan. Perkataan sahabat itu juga menjadi dasar. Kata siapa misalnya? Umar bin Khattab ya. Unzur maqala wala tanzur maqala. Jangan kau lihatlah apa yang dikatakan, jangan kau lihat siapa yang mengatakan. Nah, ini kan menjadi prinsip kalau kita menyelenggarakan pendidikan, kita boleh saja belajar dari orang-orang yang mungkin secara individu dia tidak begitu terkenal, tidak begitu baik, tapi karena perkataannya, karya-karyanya bagus, kita ambil. Nyo tidak pernah sholat, tapi dia pandai melukis. Lukisannya itu bisa kita tiru, bisa kita nikmati. Jangan lihat orangnya, tapi lihat karyanya. Begitulah kira-kira kan. Jadi itu bisa menjadi modal kita kan. Bacalah perkataan sahabat yang bagus-bagus itu. Hasibu anfusakum qaula an tuhasabu, kata Umar bin Khattab juga. Hitunglah dirimu sebelum datang masa perhitungan. Maka dalam pendidikan itu kita perlu mengembangkan apa yang disebut dengan muhasabah. Itu merujuk kepada perkataan para sahabat. Kemaslahatan masyarakat, masalah mursalah, itu juga harus menjadi perhatian kita dalam mengembangkan pendidikan Islam. Apakah ada zaman Nabi seperti ini? Belajar pakai Zoom meeting? Tak ada. Lalu kenapa kita lakukan? Apa ada masa Nabi orang kuliah bayar uang seperti ini? Bayar kuliah per semester? Tak ada. Kenapa kita lakukan? Karena untuk kemaslahatan, supaya lebih teratur, supaya jelas gurunya full, dosennya mengajar, maka harus berbayar, harus formal. Ini alasan masalah mursalah. Kalau Anda cari di Quran dan di hadis tak bertemu kuliah seperti ini kan? Tak ketemu. Bahkan Imam Al-Ghazali mengatakan haram hukumnya guru minta gaji, minta upah. Tapi kalau itu yang Anda ikuti, tentu saya mengajar, tentu malam-malam lah. Pagi siang saya bekerja dulu cari uang untuk kehidupan saya. Maka untuk kemaslahatan itu, dimintalah guru-guru dosen mengajar secara profesional. Artinya dia full di pekerjaannya dan dia digaji di situ supaya dia pikirnya tak kemana-mana, supaya fokus mengajar. Anda pun nanti jadi guru, jangan sembilan. Mengajar yolo, menggalih yolo, beternak yolo, bertani yolo. Tidak bisa. Kalau Anda ingin profesional, maka harus ada full mencintai pekerjaan Anda. Jam berapa masuk, jam berapa pulang. Ya harus seperti itu. Maka Anda butuh digaji. Dari mana dapat gajinya? Pemerintah tak sanggup semuanya. Maka juga harus dari peserta didik, bayar SPP. Maka membayar SPP dengan kurikulum yang teratur, ditarget sekian tahun, itu adalah bagian dari upaya agar lebih baik, efektif cara pendidikannya. Berarti ini
masuk kategori maslahah mursalah, supaya kemaslahatannya jauh lebih besar daripada mudaratnya. Ketimbang belajar tanpa bayaran, tanpa grade, tanpa tingkatan, tanpa kurikulum, gimana coba? Maka tidak akan ngawur kan, tidak akan optimal hasilnya. Ini yang disebut dengan kemaslahatan itu. Ada lagi yang menjadi dasar itu adalah nilai-nilai kebiasaan masyarakat atau uruf. Di Minangkabau ini urufnya apa itu? Surau. Orang selalu ke surau. Maka surau itu harus dijadikan sebagai salah satu lembaga pendidikan Islam yang punya kaitan dengan sekolah. Kalau di Padang misalnya, guru-guru meminta muridnya itu hari Minggu melaksanakan pendidikan subuh ketika masa normal dulu ya. Bahkan sekali sebulan wirid remaja. Kok dilakukan itu? Kenapa kita lakukan? Karena ini ada uruf di sini. Kebiasaan orang Minang itu lekat dengan musola, dengan suraunya. Maka dibuatlah juga pendidikan yang sebagai upaya untuk memastikan bahwa siswa-siswa muslim di Padang misalnya harus tetap ke surau. Apakah melalui wirid remaja, kalau dia SMP, kalau di SD dia melakukan pendidikan subuh. Lalu ada pemikiran-pemikiran Islam seperti dari para ulama-ulama tafsir, ulama-ulama filsafat, ulama-ulama tasawuf, ya. Pemikiran-pemikiran mereka termasuk juga para tokoh pendidikan Islam menjadi dasar untuk mengembangkan pendidikan Islam. Ya. Apa pendapat Ibnu Khaldun, apa pendapat Imam Al-Ghazali, apa pendapat dari Ibnu Miskawai, apa pendapat dari Muhammad Iqbal, apa pendapat dari Syekh Muhammad Abduh. Pendapat-pendapat mereka yang teruji itu menjadi dasar pula bagi kita untuk mengembangkan pendidikan Islam. Ya, seperti Syed Naqib Al-Atas mengatakan bahwa pendidikan itu tak boleh dipisah-pisahkan antara umum dengan agama. Al-Ghazali juga mengatakan kalaupun pengelompokan aja sebenarnya ada ilmu fardu ain, ada fardu kifayah, tapi bukan berarti bertentangan. Ada lagi pendapat mengatakan bahwa ya pendidikan itu harus menyeluruh tadi. Jangan pisahkan antara agama dengan sains, tapi satu kesatuan yang mesti mendapat tempat berharga dalam pendidikan kita. Maka ide-ide ini, pendapat-pendapat para ulama ini kemudian diikuti oleh lembaga-lembaga pendidikan Islam hari ini, terutama PTKI seperti IAIN yang berubah menjadi UIN. Ini terinspirasi, tergerak karena kesadaran dan mendengar pemikir-pemikir Muslim dunia klasik maupun modern bahwa ilmu itu adalah sesuatu yang dasar datangnya dari Allah, bukan berpisah antara agama dengan sains. Nah, inilah dia. Pemikiran itu ternyata menjadi sumber bagi kita atau dasar bagi kita untuk mengembangkan pendidikan Islam. Adapun yang operasionalnya seperti yang sudah kamu tulis juga di makalah itu, ada selain yang tadi itu, kita juga harus mempertimbangkan historis, apa sejarahnya. Di UIN kita ini sejarahnya yang paling pertama itu adalah Fakultas Tarbiyah, keguruan. Maka jangan coba-coba menghilangkan keguruan di UIN Monjol Padang. Itu sudah seni sejarah. Di Minangkabau sejarahnya itu tadi orang belajar di surau. Maka jangan coba-coba menghanguskan surau. Walaupun mungkin tak lagi pola hidupnya seperti yang lama. Dulu orang tidur di surau, sekarang kan tidak. Tetapi surau tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidik, tidak hanya berfungsi sebagai tempat sholat, ya, tapi surau juga berfungsi sebagai lembaga pendidikan Islam. Dasar sosial juga begitu. Perhatikan bagaimana kehidupan masyarakat sekitar kalau kita ingin mengembangkan pendidikan. Ekonomi juga begitu. Anda mau bikin mahal atau tidak SPP-nya, tengok ekonomi masyarakatnya. Politik administratif, negara kita ini mendukung atau tidak? Negara kita ini negara apa ini? Negara Pancasila, bukan negara agama. Tetapi tetap mengakomodir agama. Maka jangan Anda buat misalnya bikin sekolah tapi tak ada upacara bendera. Bikin sekolah tapi tidak mengakui Pancasila. Mau mendirikan negara Islam. Mau berperang. Yang lain dianggap murtad kafir. Itu tidak benar. Lihat, secara politik kita ini sekarang berada di dalam wilayah NKRI yang sekarang kita dikuasai oleh orang-orang yang sebenarnya
agak-agak sekuler gitu kan. Nah, kita harus mengetahui itu. Dan itu menjadi dasar kita untuk mengembangkan pendidikan. Dasar psikologi begitu juga. Kamu mau mendidik siapa? Anak-anak, dewasa atau remaja? Pasti berbeda psikologi mereka. Dasar filosofis juga demikian. Secara filsafat, secara pemikiran yang mendalam. Bagaimana kita mengembangkan sistem pendidikan Islam itu. Jadi ini connect ya antara materi yang kemarin dengan yang sekarang. Bahwa sistem pendidikan Islam itu berbeda dengan sistem pendidikan non-Muslim. Ya. Salah satu perbedaannya adalah terletak dari dasarnya. Dan dasar itu bisa kita lihat dari 3 hal. Ideal yaitu dari segi pokok dan tambahan. Lalu ada dasar-dasar operasional. Jadi begini dia ya. Dasar pokok Quran hadis. Ada tambahan. Ya, ada dasar operasional. Nah, sekira itu yang menjadi materi kita dua kali pertemuan terakhir. Silakan kalau masih ada yang bertanya. Ada yang mau bertanya? Tak ada juga. Kalau tidak ada, jelek sekali lokal IPA A ini ya. Jelek sekali. Tidak mau berdiskusi. Ada, Pak. Ya, silakan Cia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan itu, Pak, kan tadi kan ada dasar utama dasar pendidikan Islam. Salah satunya yaitu Al-Quran dan Sunnah atau hadis. Tadi yang saya baca di makalah atau pemateri itu kan ada dasar atau sunnah atau hadisnya itu, Pak. Tapi di sana tidak ada di tertera hadisnya. Jadi yang saya tanyakan itu apakah ada hadis tentang yang menjelaskan khusus tentang dasar pendidikan Islam ini gitu, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Oke. Baik, Cia. Maksudnya itu bukan hadis ada yang menjelaskan tentang dasar, bukan begitu. Tapi yang kita maksud adalah pendidikan kita ini, pendidikan dalam Islam itu dikembangkan, itu harus menjadikan hadis sebagai dasarnya gitu. Tapi kalau Anda bicara, mana hadisnya? Oh, tak ada secara khusus. Yang ada itu yang secara umum. Apa hadisnya itu? Taraktu fikum amrain. Ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Kitabullah wa sunnah Rasulullah. Kalau Anda mau mencari apa sih hadisnya yang mengatakan itu sebagai dasar, ya paling itu. Aku tinggalkan kepada kamu 2 perkara, kata Nabi. Siapa yang berpegang teguh kepada keduanya, maka dia tidak akan tersesat selama-lamanya. Apa itu? Itulah Al-Quran dan Sunnah. Jadi apapun dia dalam masalah, berbagai masalah, dalam berbagai persoalan, di bidang apapun dalam hidup kita ini harus berdasarkan pada Quran dan Sunnah. Itu kesimpulannya. Termasuk di bidang pendidikan. Tapi kalau Anda bicara misalnya, mana hadisnya mengatakan dasar pendidikan adalah hadis? Anda ada itu. Tetapi ada hadis, seperti saya bilang tadi, kita ini orang Islam harus berpedoman pada Quran hadis. Iya, termasuk dalam menyusun, mengembangkan, merancang pendidikan. Harus kita berdasarkan kepada Quran hadis. Tak boleh pula bertentangan. Kalaupun tak ditemukan dalam hadis, tapi tidak boleh bertentangan. Apa contohnya itu? Akan banyak itu contohnya. Kalau yang contohnya, apa sih contohnya pendidikan yang berdasarkan kepada hadis itu? Ya banyak. Kalau kamu lahir, anak lahir, azankan. Itu kan bagian pendidikan. Maka pendidikan yang utama itu adalah mendidik akidah. Dimulai dari ketika lahir dia diazankan. Mendidik itu butuh pasangan hidup yang solehah, yang soleh, mengutamakan agamanya. Tidak mungkin kita bisa mendidik anak dari pasangan yang ingkar kepada Allah. Maka ada hadisnya, ada yang dalam hadis. Apa dasarnya? Itu dasarnya. Tungkahul mar'ah li arba'in, li maliha wa li hasabiha wa li jamaliha wa li diniha fasfar bizatid din. Kalau kau ingin menikahi perempuan, itu laki-laki menikahi perempuan biasanya karena 4 hal. Cantiknya, hartanya, keturunannya, agamanya. Tapi Nabi memerintahkan kau pilih karena agamanya supaya engkau beruntung, termasuk melahirkan anak-anak yang soleh nantinya. Jadi kan dasarnya itu hadis.
Nah, begitu ya. Kenapa kita harus Kenapa kita harus tadi mengembangkan ilmu pengetahuan itu harus dikaitkan dengan Allah Ta'ala? Kamu ini kan belajar, kamu guru sains, guru IPA. Apakah mesti kamu ada kewajiban bagi kamu untuk mengaitkan dengan keagamaan? Oh iya. Apa dasarnya? Tengok Quran. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Apa yang dimaksud dengan bacalah? Baca itu bukan membaca teks, tetapi juga menghimpun, meneliti, mendidik. Kau didiklah, kau telitilah, kau bacalah, kau kembangkanlah ilmu pengetahuan. Tapi syaratnya bismi rabbik, harus dengan nama Tuhanmu. Artinya apa? Kau menuntut ilmu karena Allah, kau menuntut ilmu untuk mengenal Allah, kau menuntut ilmu supaya dekat dengan Allah. Itu dasarnya. Nah, begitulah kira-kira ya. Jadi segala aktivitas pendidikan, kalau kamu nanti jadi guru, segala aktivitas kamu dalam mendidik peserta didik itu tidak boleh bertentangan dengan Quran hadis. Kamu harus memahami mana-mana ajaran dalam Quran dan hadis paling tidak terkait dengan tugas kamu. Maka kata Ibnu Qayyim, itu kewajiban kita menuntut ilmu itu ada kewajiban fardu ain, ada fardu kifayah. Secara fardu ain, semua kita ini wajib mengetahui. Satu, Anda wajib mengetahui sifat-sifat Allah. Anda wajib. Setiap orang Islam wajib. Yang kedua, kita wajib mengetahui halal dan haram. Ketiga, kita wajib mengetahui cara beribadah kepada Allah. Dan yang keempat adalah Anda wajib mengetahui hukum-hukum yang terkait dengan profesi Anda. Jadi kalau Anda menjadi guru IPA, Anda harus tahu ketentuan-ketentuan menjadi seorang guru itu. Dengan kemana apanya? Itu tadi Quran dan hadis. Banyak hadis-hadis terkait dengan itu. Gitu. Cara mendidik, ya kan? Bagaimana bersikap, dan seterusnya. Begitu ya. Begitu yang dimaksud. Ada yang lain? Terima kasih banyak, Pak. Ya. Yang lain ada? Tak ada. Ini cuma berapa orang? Cuma 20 orang yang hadir ya. Ingin bertanya. Siapa? Silakan. Siapa lagi mau tanya? Ada lagi? Saya Pak. Silakan, Hasan Fadli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Salam. Menurut Bapak bagaimana dengan pendidikan yang menggunakan sedikit kekerasan Pak dalam mendidik? Ya, pertanyaan itu nanti kita bahas di metode sebenarnya. Ada nanti metode. Ada metode kan, metode. Jadi kekerasan itu tidak boleh dalam Islam. Karena tidak ada hadisnya. Tidak ada ayat, tidak ada hadis yang mengatakan itu. Dalam Islam itu ada hal-hal yang keras itu dalam konteks jinayah. Dalam hukum pidana. Sangat keras. Berzina, cambuk. Sudah menikah, berzina, bunuh. Dirajam. Kalau di LGBT, bunuh. Itu bukan konteks terbiah itu. Itu konteksnya jinayah, hukum pidana. Tapi dalam pendidikan tidak boleh dengan kekerasan. Kecuali dalam keadaan terpaksa. Seperti hadis itu mengatakan 7 tahun suruh salat, 10 tahun pukul. Tetapi pukul di situ tuh pukul yang mendidik, tidak boleh mencederai. Dan itu pun bukan pukulannya itu yang paling penting, tapi prosesnya. Anda disuruh untuk mendidik anak selama 3 tahun. Mulai usia 7, 8, 9. Sampai ke 10, tak juga bisa, baru dipukul. Mereka mungkin tuh 3 tahun dididik siang malam. 365 hari kali 3. 1075 hari kali 5. 5.000 sekian kali disuruh sholat, tak mau juga sholat. Baru saja tidak sampai 1000 kali tahu dia membedakan mana kelapa tua, kelapa muda ya kan. Nah, jadi sebenarnya hadis itu hadis berbicara tentang bagaimana kita mendidik anak itu secara terbiasa selama 3 tahun itu. Tapi kok enggak namuh juga, kalah keterlaluan tuh. Pukul lah.
Jadi jangan kamu lihat pukulnya tadi. Dan itu satu-satunya hadis ya yang bicara tentang semacam kekerasan gitu. Tapi bukan kekerasannya itu dilihat tadi. Sebenarnya tetapi yang dilihat itu adalah prosesnya itu. Tapi kok tak mau juga lagi, ya itulah menunjukkan bahwa surah itu sangat penting. Tapi Nabi tidak pernah mempraktekkan memukul anak. Sahabat-sahabat tidak pernah. Coba lihat buku-buku terkait dengan sahabat, apalagi hadis Nabi. Tidak ada pernah dilakukan mereka memukul itu. Tidak ada. Nanti kita lebih bahas lebih jauh di metode pendidikan ya. Metode pendidikan nanti kita bahas tentang kekerasan. Oke, demikian ya. Waktunya sudah habis. Saya ingatkan kembali. Saya lihat tadi yang kelompok hari ini tidak ada apanya ya, videonya, rekaman videonya. Yang kedua, jadi pastikan semuanya ada rekaman video. Karena itu nanti bagian dari penilaian kita. Yang kedua makalah. Makalah itu ya ditulislah pakai catatan kaki. Dari mana sumber-sumbernya. Dan seperti saya katakan dari awal, sebaiknya utamakan yang sumber itu adalah buku. Yang kedua buku di internet seperti Anda cek di Google Books, google.com. Yang ketiga artikel-artikel jurnal yang bisa Anda cek di scholar, google.com. Jangan kamu kutip dari Blogspot, Kompasiana, dari beritadetik.com, itu tak bagus itu. Tapi kalau tak ada lagi bahannya, itu yang terakhir. Tapi itu rendah nilainya itu. Jadi yang kalau sumber itu rujukan menulis itu adalah buku atau buku baik buku cetak maupun buku online di Google Book. Kemudian artikel, saudara. Artikelnya dalam bentuk PDF, itu yang ada di scholargoogle.com. Tapi kalau yang di blog-blog itu enggak itu. Itu cuma informasi cerita-cerita berita aja itu. Ya kalaupun diambil situ cuma dikit lah, jangan banyak-banyak. Demikian ya. Mungkin Anda mau kuliah lagi, sudah 9:04. Mudah-mudahan bermanfaat hari ini dan bisa kita lanjutkan pada pertemuan sebelumnya. Coba gambarnya lagi semuanya, saya akan foto untuk laporan kita hari ini. Tidak ada masalah kan Zoom ini? Kalau ada masalah nanti disampaikan aja di grup. Apakah kita mau, dan tidak ada yang menjapri-japri ya. Kalau ada masalah tolong langsung bicaranya di grup kita. Jangan dijapri-japri. Saya nanti kalau dijapri itu kan dia tidak terbaca oleh saya, tergiling dia terlalu banyak kan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.